ibu-ibu, kalau pijat bayi punya segudang manfaat, salah satunya adalah sebagai stimulasi adik bayi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan pijat untuk adik bayi. Yuk langsung aja simak videonya sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Lab. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal pijat bayi. Nah, ibu-ibu bisa melakukan pijat bayi ini setiap hari dan bisa dilakukan pagi hari sebelum adik bayi mandi dengan menggunakan VCO atau baby oil. Bisa juga dilakukan malam hari dengan menggunakan telon atau lotion bayi. Nah, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa sih manfaat sebenarnya dari pijat bayi ini? Manfaat pijat bayi yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas tidur adik bayi, sehingga ini akan menunjang tumbuh kembang adik bayi. Yang kedua adalah meningkatkan bonding antara pemijat atau orang tua dengan adik bayi. Pijat juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh adik bayi sehingga adik bayi tidak mudah sakit. Pijat bayi juga bisa membantu mengurangi keluhan ringan seperti misalnya kolik atau hidung tersumbat. Pijat bayi tentunya juga akan menyebabkan adik bayi menjadi lebih nyaman dan lebih rileks ya, sehingga adik bayi tidak rewel. Dan yang terakhir, pijat bayi juga bisa berfungsi sebagai stimulasi sensori. Pertanyaan selanjutnya, kapan adik bayi boleh dipijat? Nah, adik bayi boleh dipijat sejak baru lahir ya. Hanya saja tekanan dan waktunya yang berbeda setiap tingkatan usia. Pada usia 0 sampai 1 bulan, adik bayi boleh dipijat sebentar saja dan sentuhannya itu hanya sentuhan yang sangat halus seperti usapan. Pada usia 1 sampai 3 bulan, tekanannya sudah bisa ditingkatkan sedikit lebih. Tekanannya tuh lebih dalam sedikit dan waktunya juga bisa sedikit lebih lama. Kemudian pada usia 3 bulan ke atas, pijatannya sudah seperti pijatan yang normal tetapi tidak terlalu keras, tidak sampai yang menekan berlebihan, dan waktunya juga bisa disesuaikan semakin lama. Ketika kita memijat adik bayi, sebaiknya perhatikan reaksi adik bayi, apakah dia nyaman-nyaman saja atau justru dia tampak tidak nyaman. Tentunya kalau tidak nyaman, hentikan terlebih dahulu atau bisa dikurangi tekanan dan lama waktu memijat. Tentunya dalam memijat bayi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi nggak boleh asal mijat ya. Yang pertama, jangan memijat adik bayi ketika adik bayi dalam posisi kenyang. Beri jeda 1-2 jam sebelum atau sesudah adik bayi makan atau menyusu. Yang kedua, pastikan adik bayi itu memang dalam kondisi yang bangun gitu ya. Jadi jangan membangunkan adik bayi yang sedang tidur hanya khusus untuk dipijat gitu. Jadi ketika adik bayi mau dipijat, pastikan dia bukan dalam kondisi tidur atau dia bukan dalam kondisi yang mengantuk mau tidur terus rawa, itu enggak. Jadi dia benar-benar dalam kondisi yang memang sedang siap untuk bermain atau sedang dalam posisi bangun yang aktif. Lalu ketika memijat adik bayi, jangan memijat di area yang luka, memar atau bengkak. Kalau misalnya adik bayi habis imunisasi, silakan tunggu 48 jam sebelum memijat adik bayi. Kemudian jangan juga memijat adik bayi ketika adik bayi itu sakit, apalagi kalau misalnya sakitnya tuh seperti demam tinggi atau adik bayi tampak lemas gitu ya. Boleh dilakukan pijatan hanya jika sakitnya itu ringan, seperti misalnya kolik, terus kita melakukan pijat perut untuk mengurangi koliknya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kulit bayi sensitif, tentu saja gunakan lotion yang memang khusus untuk kulit bayi yang sensitif. Jadi jangan dipaksa, misalnya kulitnya sensitif, terus kalian paksa mau pakai minyak misalnya. Jadi tetap sesuaikan dengan kondisi kulit bayi. Nah, kita udah tahu nih sedikit banyak tentang rules atau tata cara yang perlu diperhatikan sebelum memijat. Sekarang langsung aja kita praktek memijat ya. Nah, pertama-tama yuk mari kita siapkan dulu alat dan tempatnya. Yang pertama, ruangannya itu sebaiknya hangat dan tidak berangin, karena nanti ketika kita melakukan pijatan, ada beberapa pijatan yang mengharuskan adik bayi itu bajunya dibuka. Jadi jangan sampai karena ruangannya terlalu dingin, adik bayi nanti mengalami hipotermia atau kedinginan. Gunakan alas yang rata dan lembut. Sediakan handuk, baju ganti, dan lotion atau oil. Pastikan kuku pendek dan jangan lupa cuci tangan sebelum memijat. Ciptakan suasana dan posisi yang nyaman saat memijat. Jangan lupa melakukan kontak mata dan melakukan interaksi saat memijat. Pertama, kita akan melakukan pijatan dari area kaki terlebih dahulu. Hal ini supaya adik bayi merasa nyaman dan rileks sebelum nanti kita pijat area lain seperti dada, tangan, atau wajah.
Biasanya jika langsung dipijat di area kepala, adik bayi akan kaget dan merasa tidak nyaman. Pijatan ini nantinya bisa dilakukan sejak bayi baru lahir, tetapi kita harus memperhatikan tekanan dan lama waktu pemijatan. Pijatan kaki bayi. Gerakan milking India, di mana kita memegang tungkai bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Sambil menggenggam tungkai bayi, kedua tangan digerakkan di pangkal paha ke tumit seperti memerah. Squeezing, melakukan gerakan menggenggam dan memutar dari pangkal paha sampai ke ujung jari kaki. Thumb after thumb, menekan dengan kedua ibu jari bergantian mulai dari tumit ke arah ujung jari kaki. Kemudian circle, menekan dengan bentuk seperti lingkaran pada telapak kaki dan pada punggung kaki. Finger shake, yaitu dengan menekan tiap-tiap jari kaki menggunakan dua jari tangan, kemudian ditarik dengan lembut. Untuk pijatan kaki, lakukan juga di kaki sebelahnya ya, jadi lakukan di kedua buah kaki. Memijat dada bayi. Selanjutnya kita masuk ke area dada. Jika ibu takut adik bayi kedinginan, ibu bisa membuka kancing baju bagian depan dan tidak membuka keseluruhan baju adik bayi. Gerakan butterfly yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan di tengah dada bayi, menggerakkan kedua telapak tangan ke atas, kemudian ke sisi luar tubuh dan kembali ke tengah tanpa mengangkat tangan seperti membentuk kupu-kupu. Gerakan cross, membuat pijatan menyilang dengan telapak tangan dari pinggang ke arah bahu dan sebaliknya bergantian kanan dan kiri. Pijat perut. Selanjutnya kita pijat area perut. Perhatikan reaksi adik bayi dan tetap lakukan kontak mata ya. Yang pertama, gerakan mengayuh, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di bawah tulang iga dan hati, lalu menggerakkan telapak tangan kanan ke bawah dengan tekanan yang lembut sampai di bawah pusar. Lakukan bergantian dengan telapak kiri. Gerakan I love you. I, memijat dengan ujung telapak tangan dari perut kiri atas lurus ke bawah seperti membentuk huruf I. L, memijat dengan ujung telapak tangan mulai dari perut kanan atas ke kiri, kemudian ke bawah membentuk huruf L terbalik. Dan U, memijat dengan ujung telapak tangan mulai dari perut kanan bawah atas, membentuk setengah lingkaran ke arah perut kiri atas, kemudian ke bawah membentuk huruf U terbalik. Gerakan walking, menekan dinding perut dengan ujung-ujung jari telunjuk tengah, jari manis, bergantian berjalan dari sebelah kanan ke kiri. Mengakhiri pijatan perut dengan mengangkat kedua kaki bayi, kemudian menekankan perlahan ke arah perut. Setelah selesai memijat area perut dan dada, selanjutnya adalah area tangan. Caranya hampir sama dengan memijat area kaki. Yang pertama, gerakan milking India. Memegang lengan bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Sambil menggenggam lengan bayi, kedua tangan digerakkan dari bahu ke pergelangan tangan seperti memerah. Gerakan rolling, gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung dimulai dari pangkal lengan menuju pergelangan tangan. Gerakan squeezing, melakukan gerakan memutar atau memeras dengan lembut dengan kedua tangan dari pangkal lengan ke pergelangan tangan. Thumb after thumb, dengan kedua ibu jari secara bergantian pijat seluruh permukaan telapak tangan dan punggung tangan mulai dari pergelangan tangan. Spiral, dengan ibu jari pijat seluruh permukaan telapak tangan dan punggung tangan mulai dari pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Finger shake, akhiri pijatan tangan dengan menggoyang dan menarik lembut setiap jari tangan bayi. Untuk pijatan tangan, jangan lupa untuk melakukan di sisi tangan lainnya juga ya Bu. Pijat punggung bayi. Posisikan bayi tengkurap, kemudian lakukan pijatan pada punggung bayi. Dengan 3 jari, buatlah gerakan melingkar kecil di sepanjang otot punggung dari bahu sampai pantat sebelah kiri dan kanan. Akhiri pijatan punggung dengan membuat beberapa kali belayan memanjang dengan ujung-ujung jari dari leher menuju pantat. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pijat wajah. Ajak bayi berinteraksi dan lakukan kontak mata sambil memijat area wajah. Cares love,
Menggunakan seperempat atau ujung telapak tangan menekan pada kening bayi, pelipis, dan pipi dengan gerakan seperti membuka buku dari tengah ke samping. Rileks, kedua ibu jari memijat daerah di atas alis dari tengah ke samping. Circle down, memijat dari pangkal hidung turun sampai tulang pipi menggunakan ibu jari atau jari telunjuk dengan gerakan memutar perlahan. Smile, memijat di atas mulut bayi dengan ibu jari dari tengah ke samping, tarik sehingga ia tersenyum. Dilanjutkan dengan memijat lembut rahang bawah bayi dari tengah ke samping, seolah membuat bayi tersenyum. Dan yang terakhir, cute, akhiri pijatan wajah dengan memijat secara lembut dari daerah belakang telinga ke arah dagu. Nah ibu-ibu, itu tadi cara melakukan pijatan untuk adik bayi. Pijatan ini boleh dilakukan di rumah, tetapi tetap perhatikan hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi ya. Selamat mencoba, semoga ibu dan adik bayi sehat selalu. Dadah!